Insya Allah. Dan juga tidak lupa kami juga ada Zoom melalui Zoom yang disiapkan. Maka sebelum kita mulai pembicaraan ini, kita bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Anton, Ketua Bidang Dakwah kita. Mana Ustaz Saifuddin tadi? Yang saya hormati imam kita Ustaz Saifuddin, para pengurus masjid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma balighna Ramadan ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan dalam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita semua adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kalau sesuai dengan kalender Hijriah sudah memasuki tanggal 26 atau 27 Sya'ban. Berarti tinggal Senin, Selasa, Rabu. Mungkin hari Kamis kita sudah memasuki 1 Ramadan. Hari ini Ahad terakhir kita boleh makan di pagi hari. Setelah itu Ahad minggu depan kita makannya adalah makan sahur sebelum waktu imsak atau waktu subuh. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, Allah panjangkan umur kita, tinggal menghitung hari dan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada istilah yang biasa kita sebut tarhib atau menyambut Ramadan. Sesungguhnya tarhib marhaban ya Ramadan adalah dalam rangka mempersiapkan diri. Banyak tentunya yang telah disampaikan oleh para ulama bagaimana mentarhib Ramadan, mempersiapkan diri untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita hanya membahas 3 persiapan bulan Ramadan. Sebelum kita bahas, maka yang paling inti adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat waktu yang bernama Ramadan. Setiap tahun Allah datangkan untuk kita waktu yang bernama Ramadan. Maka layak untuk kita mensyukurinya. Dikatakan mensyukuri atas nikmat Ramadan akan menjadikan seseorang maksimal ibadah Ramadan.
Kalau ayatnya yang biasa kita baca adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur dalam menjelang Ramadan, maka kita akan ditambah kenikmatan-kenikmatan nanti di bulan Ramadan. Asyukru secara bahasa artinya al-madhu, yaitu pujian atas kebaikan yang kita terima. Karenanya ketika bersyukur kita mengucapnya alhamdulillah. Al-madhu, alhamdu artinya syukru, yaitu memuji, mengucapkan pujian atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Zat yang terpuji adalah Allah. Makanya alhamdulillah. Tidak layak kita sebut alhamdu untuk manusia. Tapi asyukru boleh untuk manusia. Karena kalau secara bahasa asyukru artinya ucapan terima kasih. Namun aslinya asyukru al-madhu alhamdu adalah memuji Allah. Memuji Allah lebih khusus. Setelah memuji Allah, kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, berarti memuji Allah atas nikmatnya sekaligus menjalankan ketaatan di sisi. Kalau kepada manusia cukup kita mengucapkan terima kasih. Setelah terima kasih selesai. Tapi kalau dengan Allah setelah kita menyebut alhamdulillah, kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi, nikmat waktu yang sering dialpakan. Nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat kebanyakan manusia tidak menganggap itu nikmat, sehingga tidak menjadikannya nikmat yang sangat besar dari Allah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah, waktu kita luang pagi hari ini, maka kita mensyukurinya, karena itu adalah anugerah nikmat. Kita diberikan kesehatan, itu juga nikmat dari Allah. Oleh sebab itu, maka persiapan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah persiapan waktu kita dan persiapan kesehatan kita, karena kita akan beribadah selama 1 bulan. Ibadahnya tidak hanya siang, malah kita ibadah juga malam. Siangnya puasa, sebagian kita bekerja, dan malamnya pula bersolat taraweh atau menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu ada sebuah doa dari baginda Nabi, yaitu selalu dibaca setelah kita sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 yang kita mohonkan. Memohon pertolongan agar mampu banyak berzikir mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Berarti bersyukur itu sejalan dengan banyak mengingat Allah dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Orang yang semakin bersyukur, maka dia semakin mengingat Allah. Tadi asyukru artinya memuji Allah, mengingat Allah. Orang yang baik bersyukurnya, maka akan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita sholat subuh pada pagi hari ini karena mensyukuri nikmat waktu, nikmat usia, nikmat kesehatan, insya Allah. Karenanya Allah perintahkan di surat Ad-Duha ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita diminta menampakkan nikmat. Kalau nikmat kesehatan, maka kesehatan itu kita gunakan untuk kebaikan. Nikmat harta digunakan untuk kebaikan. Nikmat waktu pun digunakan untuk kebaikan. Nabi bersabda di hadis Imam Tirmizi, Allah senang bila melihat bekas nikmatnya ada pada hambanya. Bekas nikmat. Jadi kalau ada nikmat berupa harta, maka bekasnya itu ada pada diri kita. Pada makanan kita, pada waktu-waktu kita, pada seluruh yang kita beli berdasarkan harta yang Allah anugerahkan untuk kita. Itulah pengantar kita mensyukuri datangnya Ramadan, mensyukuri datangnya bulan Ramadan adalah dengan kita memuji Allah, marhaban ya Ramadan,
dengan kita insya Allah melakukan ibadah di sisinya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ayat yang kita bahas, surat Al-Anfal ayat 60. Mohon maaf, teks Arabnya kita baca dari sebelah kiri, mengikuti tulisan huruf Latin, karena mungkin Arabnya tidak support ini. Mempersiapkan diri, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian sanggupi dari berbagai kemampuan. Sebelum kita melakukan apapun, memang kita mempersiapkan diri. Apalagi untuk kita menghadapi 1 bulan Ramadan. Maka persiapkanlah apa yang kalian mampu. Mempersiapkan hartanya, mempersiapkan tempat ibadahnya, mempersiapkan pakaian sholatnya, mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya, mempersiapkan ATM-nya. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Meskipun ayat ini ya ayat yang umum, namun kita bisa khususkan karena Allah tidak menyebut apa, untuk apa dipersiapkan. Yang penting persiapkan saja apa yang kalian sanggupi dari berbagai kemampuan. Kenapa? Karena persiapan itu insya Allah kalau baik hasilnya baik, kalau maksimal hasilnya maksimal. Ya, bayangkan ada persiapan yang memang sangat hebat. Persiapannya itu bertahun-tahun, yaitu ibadah haji. Ya, bahkan persiapannya juga ya sekian banyak dilakukan karena ingin baik, ya, kemudian sempurna dalam menjalankan ibadah haji. Sekarang kita akan menghadapi Ramadan, maka ada 3 persiapan yang akan selalu kita siapkan sampai diputuskan hilal Ramadan jatuh pada tanggal sekian-sekian. Kita menunggu keputusan dari pemerintah. Yang pertama Bapak Ibu, persiapan ilmu. Kenapa? Ilmu itu landasan amal. Kata Imam Syafi'i, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Kalau amal akhirat itu diterima atau ditolak. Kalau amal dunia itu merusak atau menambah baik. Misalnya orang tidak tahu cara mereparasi atau memperbaiki kendaraan. Nah, kalau nggak ada ilmunya, bukan tambah bagus, tapi tambah rusak. Ini urusan akhirat. Kalau beramal, kata Imam Syafi'i, tanpa ilmu, khawatir amalnya tidak diterima. Berarti ilmu Ramadan dibaca lagi. Ilmu puasa, ilmu i'tikaf, ilmu sholat tarawih, insya Allah agar kita maksimal beribadah. Yang kedua adalah persiapan hati, karena hati itu motivasi. Ya, biasanya dulu kita ingat orang tua kita ngingetin, nah nanti sebentar lagi Ramadan, kita sebentar lagi puasa, ayo kita siapkan baik-baik. Karena kalau hatinya siap, hatinya lapang, maka mudah dia beramal. Ternyata manusia itu, kata Imam Ghazali, adalah makhluk spiritual. Orang bekerja siang malam karena ada motivasi. Oh, kalau saya bekerjanya bagus, saya dapat ini, dapat itu. Itulah makhluk spiritual. Semua kita ada spirit. Spiritnya bisa duniawi, spiritnya bisa ukhrawi. Oh, kalau saya sholat, ini yang Allah berikan. Kalau saya puasa, maka saya akan terhindar dari penyakit ini misalnya. Itulah motivasi. Dan motivasi dibolehkan. Kalau bahasa hadisnya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu motivasinya, yaitu mengharap balasan dari Allah. Nah, kalau manusia dikatakan makhluk spiritual, maka ia akan sungguh-sungguh beribadah kalau ada motivasi. Dan Allah menyampaikan ini yang didapatkan oleh orang puasa, kutiba alaikumusiyam, nanti di akhirnya la'allakum tattaqun. Wah, saya akan menjadi orang bertakwa, maka saya ingin beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Tidak ada manusia yang tidak punya motivasi.
tapi motivasinya memang macam-macam. Untuk itu Ramadan motivasinya adalah kita ingin maksimal ibadah agar kita mendapat banyak keberkahan pahala dari Allah. Khususnya motivasinya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bayangkan ibu-ibu, satu malam nilainya lebih baik dari 1000. Bayangkan itu. Ibarat ada ya satu pagelaran nilainya besar. Ya, kalau tidak mengikuti maka dia merugi. Itulah beberapa catatan dari persiapan hati kita sebagai motivasi. Yang ketiga, karena kita manusia terdiri dari fisik, terdiri dari akal, terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang beragam, maka tentu agar Ramadan yang 1 bulan itu di tengah perjalanan tidak ada hal-hal yang menghalangi, terutama kesehatan, terutama fasilitas dan sarana prasarana, maka kita persiapkan juga sarana prasarana. Biasanya jelang Ramadan itu masjidnya mulai mempersiapkan jadwalnya, mempersiapkan kegiatannya, ibu-ibu menyiapkan tadarusnya kapan. Itu sarana prasarana. Karena tidak mungkin kita bisa ibadah kalau sarana prasarananya tidak memadai. Jangan-jangan masih nyari mukenanya di mana. Sudah siap mukenanya, ada, insya Allah Ustaz, mukena saya ada 10 biji. Ya, ini 10 hari pertama, ini 10 hari kedua, silakan saja, nggak ada masalah. Kain sarungnya dibagi tiga jenis kain sarung. Itu juga dalam rangka mempersiapkan ibadah Ramadan. Maka Nabi juga mempersiapkan, para sahabat juga mempersiapkan. Itulah secara ringkas, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka hari ini alhamdulillah kita berusaha kembali mentarhib Ramadan, menyambut Ramadan agar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada persiapan tapi ada bekal. Memang dibedakan oleh Allah. Kalau persiapan Al-Anfal 60, ini Al-Baqarah 197, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal itu takwa. Apa itu takwa? Kalau kita bahas, Nabi Muhammad bersabda sekaligus mempraktekkan, yaitu takwa itu salah satunya adalah membiasakan amal baik. Maka misalnya disebut oleh baginda Nabi, ini hadis Imam Ahmad, orang yang selalu melakukan kebaikan, kemudian ia sakit atau uzur, apapun, yang penting dia uzur, maka tetap malaikat mencatat kebaikannya. Padahal mungkin dia terbaring di rumah sakit. Mungkin dia tidak melakukan ibadah yang sama. Tapi kalau biasa berbuat baik, tiba-tiba tidak bisa, maka tetap dicatat pahala. Nikmat sekali. Biasa kita bermajelis, tiba-tiba ada kesibukan. Meskipun di luar kota, dihitungnya lagi di Masjid Al-Fauzin. Kenapa? Karena biasa melakukan kebaikan. Biasa bermajelis ilmu. Tiba-tiba ada halangan, ada uzur. Biasa puasa, ternyata ada uzur. Maka itu nilainya. Takwa artinya membiasakan kebaikan. Contohnya Nabi memperbanyak puasa Sya'ban hingga akhir bulan. Bapak Ibu, satu-satunya puasa sunnah yang boleh tiap hari cuma Sya'ban. Puasa sunnah selain Sya'ban enggak boleh tiap hari. Yang boleh sehari puasa, sehari tidak. Puasa dahulu. Tapi Sya'ban ini boleh, silakan aja kalau kuat. Karena Nabi mencontohkan hampir beliau puasa hingga akhir bulan Sya'ban. Kecuali kalau sekarang tanggal 22-nya tidak puasa. Karena 22 Maret akan melihat hilal, khawatir ya itu nanti ya dalam perkiraannya tidak sesuai, maka dianjurkan tidak puasa di akhir bulan Sya'ban. Tapi tiap hari boleh. Ya, ada beberapa jamaah yang tiap hari puasa di bulan Sya'ban. Kecuali ada kondangan. Kondangan tentu sulit puasanya. Katanya cuma kondangannya Ustaz, saya nggak puasa.
Atau ada ya walimah, wah nggak enak kalau walimah kita puasa misalnya. Yang penting itulah yang dilakukan oleh Nabi, bahwa watazawwadu artinya adalah membiasakan berbuat baik agar pada saat Ramadan maka sudah mudah dan ringan. Biasa puasa, biasa ngaji, biasa sholat. Itulah makna dari watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu tentang Ramadan intinya adalah ilmu tentang keistimewaan Ramadan. Ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Karenanya hadis-hadis tentang Ramadan banyak tentang keutamaan. Ya, misalnya Ramadan Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan. Itu ilmu tentang keutamaan Ramadan. Karena tidak ada hadis yang mengatakan bahwa bulan yang lain Allah melakukan itu. Cuman Ramadan pintu surga dibuka. Bukan berarti kalau gitu orang meninggal bulan Sya'ban tidak dapat pintu surga, dapat. Maksudnya adalah berarti lebih banyak Allah mudahkan kita beramal soleh. Faktanya benar. Ramadan lebih ringan melangkahkan kaki untuk beribadah. Ramadan itu meningkat orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ya dicatat ya di berbagai masjid kalau Ramadan itu Masya Allah melimpah gitu ya, takjil hidangan berbuka puasa. Bahkan kita sulit nyari ya hidangan berbuka puasa kecuali kita dapatkan di masjid-masjid. Masya Allah. Kenapa? Karena semua orang memang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dipilih menjadi bulan wajibnya puasa, bulan yang lain maaf tidak wajib. Berarti Allah memilih Ramadan khusus. Dipilih malamnya turunkan Al-Quran. Dipilih salah satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau Ramadan ini tidak maksimal, tidak dapat 1000 bulan, khawatir. Kalau tidak ada Ramadan, Quran enggak turun. Kalau Quran tidak turun, tidak ada malam Lailatul Qadar. Itu pasti. Jadi kalau tidak ada Ramadan, ya udah Lailatul Qadar enggak ada. Kalau enggak ada Lailatul Qadar, berarti Al-Quran enggak diturunkan. Dulu sejarahnya. Karenanya 3 keutamaan Ramadan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah wajibkan puasa, Allah pilih malamnya adalah turun Al-Quran, dan Allah pilih salah satu malamnya nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan ya, orang sholat semalam itu nilainya lebih baik dari sholat 1000 bulan. Padahal nggak pernah kita sholat 1000 bulan tanpa henti. Kalau 1000 bulan pakai rehat pernah, tapi kalau 1000 bulan terus menerus itu sulit. Dan dulu dijalankan oleh salah seorang dari Bani Israel, dikatakan oleh Nabi, sholatnya itu 24 jam kali 1000 bulan. Memang usia orang dahulu panjang-panjang. Usia sekarang ya ada yang panjang, ada pendek. Umumnya pertengahan. Karenanya itulah keutamaan dari Ramadan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, karena ilmu Ramadan adalah penting untuk menjaga agar tidak hanya sah puasanya, tapi bagaimana ibadah puasa itu dikatakan puasanya lahir dan batin. Ada enggak orang puasanya cuma lahir doang, meninggalkan makan dan minum, dan yang membatalkan? Ada, tapi tetap berbuat dosa, tetap ya melakukan perbuatan nista. Maka kata Nabi, banyak nanti umatku puasa Ramadan ya, tetapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Masya Allah. Berarti puasanya lahir dan batin. Lahirnya ikut fikih, ini rukun puasa, ini yang membatalkan puasa dipenuhi. Tapi ada namanya nilai, yaitu pahala. Bisa jadi 1000 orang puasa, ya, itu pahalanya beda-beda. 1 berapa juta ya haji? 2 juta orang menunaikan ibadah haji, pahalanya beda-beda. Tapi syarat rukunnya sama, pelaksanaannya sama. Secara lahiriah sama-sama tawaf, sama-sama sa'i,
sama-sama meninggalkan makan dan minum. Karena yang paling berat adalah yaitu meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala. Bapak Ibu, sepanjang puasa tidur terus itu nggak batal puasanya. Tapi pahalanya beda dengan yang tidurnya dikit. Yang tetap beribadah, tetap bekerja. Kenapa? Karena Allah yang menilai. Misalnya orang puasa tapi maaf, ya ngomongin orang, nggak batal puasanya. Jangan tiba-tiba, oh tadi saya ngomongin orang, minum teh deh karena udah batal. Nggak batal. Cuman pahalanya bisa dikurangi. Kecuali ngomongin orang sambil minum kopi, baru batal. Ya, sepanjang Ramadan dari pagi sampai siang, maaf, melakukan perbuatan yang sia-sia misalnya. Enggak batal? Ya enggak, karena enggak ada di dalam kitab fikih kalau orang melakukan perbuatan sia-sia batal. Enggak ada. Tapi khawatir mengurangi pahalanya, maka banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi menahan diri dari perkataan lagha, yaitu sia-sia, rafas, perkataan jorok. Bahkan kalau ada yang usil atau mencela atau memprovokasi, katakan aku lagi puasa. Luar biasa. Maka puasa lahir batin, Nabi menyebutkannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan itu keyakinan kepada Allah, ihtisaban itu kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu riwayat dari para sahabat. Namanya juga dari para sahabat. Sehingga mereka pernah mencontohkan doa-doa yang dijalankan oleh mereka. Menjelang Ramadan tiba, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang. Agar bertemu Ramadan. Setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya, mereka berdoa agar amal berarti 12 bulan doa terus. Memang doa itu setiap saat juga boleh. Setiap waktu boleh. Habis sholat doa, sebelum sholat doa, habis makan doa, boleh. Enggak ada yang larang. Ya. Kenapa? Karena para sahabat memandang persiapan doa itu penting. Tadi sudah bekal ilmunya bagus, sudah persiapan sarana prasarananya bagus, mohon maaf. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Sudah lengkap semuanya. Sudah persiapannya matang, ingin pulang kampung. Kalau Allah tidak berkehendak, jadi kembali ke kotanya. Ada pesawat, ini cerita nyata ya. Itu karena tidak bisa landing, dia balik lagi ke Jakarta. Luar biasa itu pilot. Enggak ada yang tahu, karena hanya Allah yang maha tahu. Maka persiapan doa adalah persiapan yang sangat penting. Bayangkan kalau kita baca riwayat sahabat 6 bulan sebelum Ramadan bermohon kepada Allah. Padahal persiapannya udah matang. Berarti setelah kita mempersiapkan berbagai hal, jangan lupa kita memohon berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan Ramadan, agar Allah sehatkan di bulan Ramadan, agar kita juga diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan beribadah. Ya, memang babnya bab doa. Karenanya ada ayat yang bicaranya tentang doa, tapi berada di ayat-ayat puasa. Kita hafal ayat-ayat puasa itu kan Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. 183 sampai 185, kemudian 187 bicara puasa. Tapi lihat ayat 186, tidak bicara puasa. Tapi bicaranya malah doa. Maka para ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnu Katsir, doa itu kenapa disebut di ayat-ayat puasa? Pentingnya memperbanyak doa jelang puasa, ketika bulan sempurna, dan saat puasa. Nah, jadi doanya jelang puasa. Tadi 6 bulan sebelum puasa berdoa. Saat bulan sempurna, ketika diputuskan, besok kita akan
mulai menunaikan ibadah Ramadan, maka malam hari ini kita tarawih. Itu ketika ditetapkan 1 Ramadan, maka Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan hilal ini hilal yang penuh dengan keimanan dan keamanan. Itulah hadis dari Rasulullah SAW. Nanti pas Ramadan memang dianjurkan berdoa, khususnya jelang berbuka puasa. Makanya biasanya sebelum buka puasa kan ada yang ngabuburit, ada yang pokoknya sebelum buka itu sudah berada di dekat hidangannya. Maka jangan lupa itu doa yang sangat mustajab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Apa dekatnya Allah? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi dekat di Al-Quran itu ternyata banyak, Bapak Ibu. Ada di surat Qaf, Allah lebih dekat dari urat nadi seseorang. Dekat, tapi itu biasa. Karena sama semua. Orang baik pun tetap Allah dekat dari urat lahir nadinya. Orang enggak baik pun Allah tetap dekat melebihi dari urat nadinya. Sama semua. Ada dekat yang kedua, Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dekat karena selalu membersamai hamba-hambanya. Semua sama. Semua kita selalu dibersamakan oleh Allah. Karena ada catatan malaikat. Tapi ini dekat yang paling dekat, kata para ulama. Apa itu? Dekat Allah kabulkan doa kita. Insyaallah. Kita punya teman dekat. Semua yang kita minta dikasih. Itu dekat, benar-benar dekat. Tapi ngaku teman dekat, diminta tolong nggak pernah bantu. Itu nggak dekat-dekat betul. Katanya dekat kok nggak pernah bantu, ya. Tapi kalau betul-betul dekat, apa yang dibutuhkan silakan, Bu. Bahkan belum diminta aja sudah Bu, silakan, ini dari kamu. Udah, belum diminta itu. Ya. Makanya saya ingat dulu kalau Ramadan itu nikmat. Bapak Ibu duduk aja di depan rumah, ada yang ngasih kolam. Padahal kita nggak minta, tapi ada yang ngasih. Kenapa? Karena Allah berkenan untuk mengabulkan doa semua hambanya. Yaitu orang yang ngasih kan pengen didoakan pula. Bahwa dia sehat walafiat, panjang umur, berkah rizki. Yang dikasih pun pengen doa pula. Bahwa ia mendapatkan rizki dari Allah. Itulah ayat yang berbicara tentang doa. Al-Baqarah 186 berada di ayat-ayat puasa. Maka persiapan doa, persiapan yang sangat penting. Ya Allah, hantarkan aku hingga sampai Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ini doa para sahabat. Kemudian wasallimli Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku. Jadi kita mohon diantar sampai Ramadan. Atau Ramadan diantar ke kita. Itu bahasa hadisnya luar biasa. Jadi sebagaimana kita datang ke Ramadan, kan bisa kita datang tapi Ramadannya kok nggak datang-datang. Maka kita mohon ya Allah, Ramadan itu datangkan ke kami. Kami sudah mau datang, Ramadan juga datangkan ke kami. Kemudian terimalah wa tusallimhu minni mutaqabbala. Doanya mudah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadhana wa tusallimhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkan aku atau selamatkan aku hingga Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan, hantarkan aku atau hantarkan Ramadan atau selamatkan Ramadan untukku. Jadi cuacanya bagus, suasananya kondusif, orang mudah beribadah, tidak ada uzur atau halangan-halangan yang berarti, barulah doanya wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amal-amalku semua di bulan Ramadan. Luar biasa. Persiapan yang terakhir adalah persiapan doa. Ayatnya Al-Baqarah 186. Beberapa hadis dari Nabi juga banyak, termasuk tadi dari para sahabat. Bahkan sebuah hadis dari
Nabi Muhammad SAW ada 3 orang doanya tidak ditolak. Khusus orang yang berpuasa. Ada yang nanya, orang yang sholat kok nggak disebut? Ini babnya puasa soalnya. Tapi orang berpuasa sampai berbuka, kenapa? Dia menahan diri dari makan minum, dari perbuatan dosa, dari maksiat, maka dia sedang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, Allah dekat. Saking dekatnya doanya dikabulkan. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menawarkan doanya apa saja? 4 doa. Doa untuk urusan akhirat, doa untuk urusan dunia, doa untuk hajat yang ia inginkan, hajat sendiri, hajat keluarga, hajat sahabat. Nah, yang keempat jangan lupa doa lil muslimin wal muslimah. 4 doanya. Kalau kita bagi, hari-hari pertama doa untuk akhirat, hari-hari kedua doa dunia, hari-hari ketiga doa untuk khusus apa hajatnya. Doa yang keempat adalah untuk muslimin wal muslimah. Kata Imam Nawawi, kenapa ini dibagi 4 oleh beliau? Mohon maaf Bapak Ibu, kadang doa kita itu kalau tidak dituntun itu lagi, itu lagi. Apa itu ya? Itu lagi, itu lagi. I lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau tidak dituntun. Demikian juga kalau tidak dituntun, mungkin doa kita adalah untuk diri sendiri saja. Makanya di bulan Ramadan dikhususkan oleh beliau, yaitu doanya untuk urusan akhirat. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana zolamna anfusana, ya Allahumma firlana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Kemudian untuk urusan dunia, Rabbana atina fid dunya. Terus untuk hajat silakan. Nah, kalau untuk hajat ini memang di Al-Qur'an dan hadis tidak banyak. Maka hajat itulah boleh dengan bahasa kita. Untuk urusan akhirat, doanya banyak di Quran, di hadis, bisa ikut. Karena insya Allah urusan akhirat kita itu sama. Yaitu surga dan dihindarkan neraka. Kayaknya sama. Mau orang dimanapun kalau urusan akhirat sama. Yang beda urusan dunia. Yang lebih beda urusan diri sendiri. Nah, makanya kata beliau, ya udah urusan dunia masing-masing. Apalagi hajatnya tentu masing. Maka Nabi nggak menuntut. Ada nggak Bu doa untuk dapat jodoh? Memang nggak ada dari Nabi. Ya udah boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada contohnya. Tapi itu urusan pribadi. Supaya rumahnya kejual, boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Dan yang terakhir, doa lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Barulah ada doa yang sangat khusus. Ada seorang wanita, yaitu Aisyah di sini maksudnya radhiyallahu anha, istri baginda Nabi. Beliau bertanya, ya Rasul, menurutmu apa sebaiknya aku ucapkan ketika aku bertemu Lailatul Qadar? Bahasanya bukan apa yang aku lakukan kalau malam itu Lailatul Qadar. Nabi tidak mengatakan juga ini lakukan ini, bebas Bapak Ibu. Tapi yang paling penting doa. Alasannya malam terakhir mungkin ada ibu-ibu yang berhalangan. Tapi kalau doa boleh. Mungkin malam-malam terakhir ada saudara kita yang sudah dipanggil orang tuanya mudik ke kampung, 3 tahun nggak pulang masalahnya. Ketika masa COVID nggak pulang. Ini kesempatan, katanya ini mulai membludak, nanti orang akan ya menggunakan kendaraannya memenuhi lalu lintas. Iya. Berarti mungkin di luar, iya. Mungkin di rumah sakit, mungkin di stasiun, mungkin di terminal, mungkin di airport. Maka yang mungkin Aisyah tanyakan. Jadi apa yang aku baca? Udah engkau baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau pertanyaannya apa yang aku lakukan? Lah, ketika aku nggak boleh gimana? Bingung kan? Kaum wanita misalnya berhalangan, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh pegang mushaf. Ya sudah, apa yang dilakukan? Doa bisa. Infak sedekah bisa. Memberikan hidangan berbuka bisa. Jadi kalau malam itu turun Lailatul Qadar, maka amalnya banyak. Doanya adalah doa, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf atau pengampun,
menyukai sifat pemaaf, maka maafkan hamba. Itulah doa yang dituntut. Maksudnya adalah berarti Nabi memahami, dan Nabi tentu bijaksana. Ini yang bisa dilakukan oleh semuanya. Yang sakit bisa berdoa. Tadi kan 4 jenis doanya. Yang sibuk bisa berdoa. Yang di kendaraan bisa berdoa. Yang nggak boleh sholat, yang nggak boleh puasa, tetap boleh berdoa. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu khusus bagi yang itikaf. Maka kita katakan Lailatul Qadar bagi siapapun yang beribadah di malam tersebut. Dan karena hamba-hamba Allah macam-macam, ada yang sakit, ada yang sibuk, ada yang berhalangan, maka tidak dibatasi oleh Allah. Sehingga insya Allah kata Nabi SAW, di malam-malam terakhir 3 yang dilakukan Nabi, yaitu mengencangkan kain sarungnya, maksudnya sungguh-sungguh, kemudian menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan ahli keluarga. Kalau ia sedang dalam keadaan sibuk, bisa menjalankan ibadah yang lain. Malah ada ibadah yang tidak pakai waktu panjang. Infak sekarang pakai QRIS selesai. Tekan tombol sudah selesai. Sambil berbaring bisa. Bahkan sambil di perjalanan pun bisa. Itulah rangkaian yang akan kita lakukan insya Allah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fawzi, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, agar kita juga semakin sungguh-sungguh beribadah. Inilah puncak dari ibadah tahunan kita. Puncaknya Ramadan. Kalau Ramadan mencapai puncak, maka berarti kita termasuk la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, merahmati kita semuanya. Persiapan-persiapan kita tetap dicatat pahala. Bahwa mempersiapkan itu berpahala. Karena tadi ada ayatnya Allah perintahkan. Berbekal berpahala. Karena ayatnya juga Allah ingatkan supaya kita bersiap sedia, mempersiapkan diri, dan berbekal dengan bekal-bekal yang banyak. Wabil khusus bekalnya adalah takwa kepada Allah. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah yang ada di Masjid Al-Fawzi, maupun ada beberapa yang mengikuti melalui saluran Zoom. Apa yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf lahir dan batin karena mungkin ini terakhir kita di bulan Sya'ban, karena Ramadan kita break, dan mudah-mudahan kita ketemu setelah mudik, ya, bukan setelah Idul Fitri, setelah mudik. Karena setelah Idul Fitri cuma sehari Idul Fitri itu, yang lama mudiknya atau libur hari rayanya bisa seminggu, bisa 4 hari, bahkan ada yang lebarannya bisa setahun full. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memperpanjang umur kita, menyehatkan lahir batin kita, dan kita mampu beribadah puncaknya di bulan Ramadan, dan kita tutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Pak Anton. Demikian Bapak Ibu, jika ada yang mau disampaikan dipersilakan. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar semua yang bagus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu hal yang legal, bisa jadi kampusnya tidak bisa dijual sama jelas. Ramadan berikutnya. Ya. Ini pertanyaannya bagaimana hukumnya dan bagaimana
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bantuan ya. Baik. Hutang itu untuk ibadah puasa, Allah kasih batas waktunya memang sebelum Ramadan tahun yang akan datang. Kenapa khawatir punya hutang lagi? Numpuk hutang enggak bagus. Dalam hadis, hutang kepada Allah wajib dilunasi sebagaimana hutang kepada sesama manusia. Polanya ada dua, atau skemanya pilihannya dua. Pertama, hutang puasa itu diganti dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Namun ada keringanan dari Allah. Hutang puasa boleh diganti dengan membayar fidyah. Karenanya kita yang ngitung-ngitung, ini Sya'ban masih 3 hari. Kalau yang punya puasa 1 bulan lalu, ya udah kalau 3 hari nggak mungkin 1 bulan. Maka siapkan fidyah sisanya. Misalnya 2 hari puasa atau 3 hari, sisanya yang 27 hari ganti dengan fidyah. Itu yang terbaik. Karena kalau tidak dipenuhi sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulullah, khawatir nanti nilai puasa kita masih bergantung di atas lagi. Pendapat yang kedua, boleh kita gabung di tahun yang akan datang. Kalau alasannya darurat. Misalnya 1 tahun nunggu, misalnya orang sakit nih, berharap tahun depan itu sehat. Sampai Sya'ban kok nggak sehat-sehat. Maka pilihannya, ya sudah dia tangguhkan nanti tahun yang akan datang. Tapi mayoritas mengatakan tadi, kalau dihitung udah nggak cukup puasa lagi, udah insya Allah boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan sehari orang berpuasa. Misalnya kalau sehari ya 100.000 misalnya, ya udah 100.000 kali 30, ya 3 juta siap. Kalau waktunya sudah tidak memungkinkan, lebih baik membayar fidyah karena ya menumpuk hutang itu enggak bagus. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu tidak mampu, ya memang hartanya tidak ada, sudah puasa enggak mampu karena sakit, uzur, ganti juga enggak mampu fidyah. Berarti ditunggu tahun depan. Atau yang ketiga, bukan ditunggu tahun depan, maka bisa mendapatkan dari Baitul Mal, dari masjid, dari Basnas, dari Lasnas. Karena dia boleh membayar hutang dari uang orang lain. Ceritanya ada di zaman Nabi, ada seorang yang berbuka di tengah hari Ramadan. Maka kan dia wajib ganti. Tapi dia katakan, aku ini yang paling miskin wahai Nabi. Nggak bisa bayar fidyah. Ini namanya miskin tapi sombong. Maka kata Nabi, ya udah, ini bawa kasih orang-orang yang ada di Madinah. Oh enggak ada, yang paling membutuhkan itu saya. Ya udah, ini untukmu dan makan untuk keluargamu. Ya berarti ada pilihan-pilihan itu memudahkan kita. Yang penting hutang harus segera dilunasi agar kita terbebas dari tanggung jawab di yaumil akhir kelak. Itulah 3 catatannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Ustaz. Boleh. Ya silakan Bu. Ibu. Silakan Ibu. Oh enggak ada. Pak Tanjung ya. Menjelang Ramadan. Dan ini proses kita dalam sekolah mulai itu yang jawab wajib. Jadi saya jawab wajib nggak balasnya? Wajib menjawabnya dengan balas dengan hati aja. Masya Allah. Baik Pak Tanjung, luar biasa pertanyaannya ya. Ini menutup majelis kita. Ya, bahwa tidak ada kewajiban meminta maaf karena datangnya Ramadan.
Tapi wajib meminta maaf karena kesalahan, apapun waktunya. Karena ada bulan Ramadan yang lebih baik kita manfaatkan, itu saja. Karena ada Idul Fitri yang notabene kita bisa ketemu, maka dimanfaatkan. Berarti Ramadan dan Idul Fitri itu memanfaatkan waktu-waktu. Tapi kewajiban meminta maaf adalah kalau bersalah. Kalau nggak bersalah nggak wajib. Cuman menjadi tradisi kita. Ya, salah nggak salah tetap mohon maaf lahir dan batin. Apakah bagus? Bagus. Tapi tidak ada kewajiban untuk meminta maaf kalau kita ya tidak ada salah. Tapi jangan tanya, ternyata kita salahnya itu kadang disadari, kadang tidak Jangan-jangan omongan kita menyakiti. Menurut kita sih nggak salah, tapi menurut orang, Bapak itu menyakiti saya. Lebih baik karenanya, lebih baik. Tapi bukan wajib untuk kita saling memaafkan, yaitu momentumnya menjelang Ramadan, momentumnya Idul Fitri. Momentum aja, waktu yang sangat bagus. Tapi meminta maaf kapan saja amat sangat baik. Yang kedua, boleh nggak dengan media sosial? Boleh. Pada 2 tahun yang lalu, memang kita tidak bisa bertemu dengan orang tua mungkin, dengan sanak kerabat. Kita boleh dengan video call. Yang paling sempurna katanya video call. Kalau WhatsApp itu sudah suka salah-salah apa Pak? Salah-salah paham. Ya itulah termasuk yang ketiga. Kalau di WhatsApp itu ada Assalamualaikum, kita wajib jawab enggak? Dengan tulisan yang sama atau cukup di hati? Karena kadang-kadang yang mengucapkan salam juga, dia cuma copy paste juga. Ya udah kita copy paste gitu ya. Karenanya kalau saya pribadi ini pribadi. Kalau kita sudah biasa dengan orang itu dan sudah akrab, saya tidak mengawali dengan Assalamualaikum, langsung aja. Gimana? Bagus? Nah, gitu. Kenapa? Karena khawatir dia tidak punya waktu untuk menjawab. Kita khawatir membuat dia berdosa. Kecuali langsung telepon, karena insya Allah nggak mungkin dia nggak jawab. Ini WhatsApp yang Assalamualaikum kan mungkin ribuan WhatsApp. Kalau dia jawab satu persatu, kasihan dia. Kecuali awal nggak ketemu lama baru Assalamualaikum. Tapi tadi pagi udah Assalamualaikum. Nanti jam 10 Assalamualaikum lagi. Ya, saya pernah sampaikan ke mahasiswa saya. Bukan saya nggak mau balas. Kan kasihan saya. Yang konsultasi 1000 mahasiswa. Jam 7 Assalamualaikum. 7.30 Assalamualaikum lagi. Jam 8 Assalamualaikum. Itu satu hari berapa Assalamualaikum. Bukan tidak bagus. Tapi khawatir kita tidak mampu membalasnya. Maka lebih baik kalau sudah akrab nggak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban, menyampaikan salah. Sunnah menyampaikan salah. Menjawabnya wajib tadi betul. Maka namanya juga sesuatu yang sunnah, kita lihat situasi dan kondisi. Misalnya kalau kuliah, kalau setiap anak yang telat Assalamualaikum kan kita juga bingung jawabnya. Khawatir semua sibuk, akhirnya tidak bisa. Dia bilang kalau masuk yang pertama Assalamualaikum. Yang berikutnya kadang-kadang bedanya cuma semenit. Ya udah masuk aja Pak. Nah, gitu. Kenapa? Kalau enggak, kita khawatir sibuk, akhirnya tidak menjawab salam, dan itu hukumnya wajib, khawatir berdosa. Jadi kita ringankanlah teman kita. Karenanya itulah penting dalam bermedia sosial, ada aturannya, termasuk ada etika dan adabnya. Bukan tidak bagus, tapi khawatir sahabat kita sedang sibuk banget atau sedang lagi tidur. Aduh, kalau menjawab jadinya kurang terganggu tidurnya. Atau mungkin lagi punya kebutuhan dan hajat, lagi ibadah misalnya. Kan sulit menjawabnya. Kalau ditunda-tunda, nanti dia mungkin marah. Kok ditunda-tunda jawab salamnya? Nah, itu juga menjadi persoalan. Karenanya lebih baik kita lihat situasi kondisinya. Kalau kita kenal, ya udah tiap waktu ketemu, ya sudah Bu, ada ini enggak Bu, ada garam. Ini kan, Assalamualaikum, ada garam Bu. Nanti setelah itu, iya lupa Bu, Assalamualaikum, ada enggak sayurnya Bu? Akhirnya hajat yang utama tidak dipenuhi oleh sahabatnya karena khawatir dia terganggu oleh hal-hal yang sesungguhnya bisa dicarikan solusinya. Itu Pak Tanjung. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sudah bagaimana tadi? Iya.
Jangan diganjel, diikhlaskan saja. Dijelaskan saja. Tapi sama sekali jawaban dari Pak. Oh, Pak, monggo Pak. Iya baik Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas Islam khusus dan tidak disebut dihadapi oleh berbagai mereka yang perlu kita ini perlu kita ubah. Sekarang saja, bentar ini belum mulai pemilu. Pemilu artinya yang dipakai pada keinginan untuk menjatuhkan pemerintah sehingga dia menang di bidang ekonomi. Terjadi perdagangan yang mengundang pedagang untuk menyatakan bahwa barangnya lagi. Padahal si pembeli tidak masa bodoh saja berbicara kalau ada. Di bidang sosial budaya, seniman seniman kita, bagaimana kita tampil di televisi sebagai seorang seniman Islam di negara kita ini. Berikutnya di bidang sosial banyak masyarakat sangat kita yang kaya belum mereka sukses untuk membangun membanggakan bersama sehingga menjadi diri. Ini juga masalah lain, masalah yang perlu caranya tempat agama Indonesia tidak. Kalau perlu pendidikan bagian untuk menelah masalah ini sehingga jangan sampai terjadi orang-orang kita terpengaruh oleh ucapan-ucapan dari pihak-pihak tertentu sehingga ini yang perlu kita fokuskan dan kiranya Islam dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kita. Ini yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya. Selalu beliau menyampaikan masukan untuk kebaikan kita bersama. Memang berislam itu lengkap, namun tahapan-tahapannya itulah yang sedang dijalankan. Karena tidak mungkin kita menghendaki sesuatu jelek tiba-tiba semuanya lengkap. Semuanya bertahap insya Allah, dan ini menjadi PR kita bersama. Insya Allah kita berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bidang budaya, seni, olahraga, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu ada salah-salah kata, salah perilaku, dan salah sikap. Kita saling maafkan menuju Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi kita doa. Baik Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah semua rangkaian ibadah kita Allah berkenan menerimanya, membalaskan dengan balasan yang berlipat ganda. Allah jaga kita semuanya, keluarga kita, khususnya anak cucu keturunan kita dapat beribadah maksimal di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan bisihhati wal afiyati wat ta'ati wal amali shalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dia sudah berikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.